Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka hamidum majid wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Kita sama-sama membaca alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin atas pertemuan di petang yang mulia ini 11 Desember 2021 bersamaan dengan 6 Jumadil Awal 1443 dalam serial tadabbur ayat-ayat doa dalam Al-Quran, masih bersama suratul Baqarah, masih ayat 285 suratul Baqarah, menyambung pertemuan minggu lalu. Dan hari ini sorotan akan dikaitkan dengan message atau risalah doa sesudah khutbah Jumat di negara Brunei Darussalam. Doa dengan doa. Dalam akhir suratul Baqarah terdapat ayat doa yang paling hebat. Sama-sama kita baca dulu ya ayat 285. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul azim. Mengulang-ulang ayat yang membawa mesej doa ataupun mesej pengajaran yang berkesan, diulang dan diulang lagi. Itu salah satu cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh generasi awal, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunlah dosa kami ya Allah, kami akan kembali kepadamu. Susah nanti ya Allah kalau kami menghadapmu, kami membawa dosa. Susah nanti ya Allah. Itu kira-kira maksudnya. Kemudian mesej doa yang terdapat dalam teks khutbah Jumat yang dibaca di negara Brunei Darussalam sudah beberapa Jumat terakhir ini. Sejak dibenarkan kita bersolat Jumat, setelah kita terhalang untuk sholat Jumat beberapa Jumat yang sebelumnya, maka di dalam teks doa sesudah Jumat itu terdapat mesej yang sangat indah sekali. Termasuklah ayat 18 surah At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billah, yang terdapat dalam surah Taubah ayat 18 halaman 189. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minal muhtadin. Dalam teks khutbah Jumat itu dikatakan semoga kita ini tergolong dalam golongan orang yang muhtadin. Yang istilahnya di sana orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Orang yang dapat petunjuk istilahnya. Doa ini juga yang kita minta, bahkan wajib dibaca dalam Al-Fatihah, ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami, tunjukilah kami, tuntunlah kami ya Allah, ajarlah kami menuju jalan yang istiqamah, menuju jalan istiqamah. Ihdina, dalam Al-Fatihah kita sebut ihdina, dalam
duduk antara dua sujud kita sebut wahdini rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Dalam doa qunut Allahumma hdina fiman hadait. Jadi yang diminta itu apa? Al-hidayah, tuntunan, penjagaan dan bimbingan Allah. Subhanallah. Dalam ayat 285 disebutkan orang-orang yang dibimbing oleh Allah, yang disanjung oleh Allah, wal mu'minun. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, dan mereka yang beriman. Artinya apa? Mereka yang menerapkan ajaran Allah, yang oleh penulis kadang-kadang disebutnya manhajallah, artinya cara hidup yang diajarkan oleh Allah. Kita kena ikut. Ada seorang ahli tafsir yang banyak mentafsir yang masih hidup, pendakwah yang didengar didengar ucapan katanya, didengar nasihatnya di seluruh dunia. Bukan pendakwah tempatan ataupun pendakwah serantau di negaranya, pendakwah yang didengar oleh seluruh dunia, seruannya, tutur katanya, buah pikirannya, dan dicari-cari dan ditunggu-tunggu. Al-Murabbi Profesor Dr. Muhammad Ratib An-Nablusi dalam mentafsirkan ayat amanah Rasulullah mengatakan apa? Ayyu insanin la yutabbiku manhajallah fa makna dzalika anna fi imanihi dha'fa. Setiap orang yang tidak menerapkan cara hidup yang diajarkan Allah, yang terdapat dalam Quran, yang diterangkan dalam hadis, tidak diamalkannya, anna fi imanihi dha'fa, bahwa ada kelemahan dalam imannya. Apa maksudnya? Ayat 285 suratul Baqarah menyanjung orang yang beriman. Ayat 18 surah At-Taubah halaman 189 menyebutkan sifat-sifat orang beriman. Bahwa mukmin yang disanjung dalam Al-Quran, mukmin yang dekat hatinya ke masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Yang rajin datang ke masjid, yang ringan langkahnya untuk mendatangi masjid, memenuhi panggilan azan, rumah Allah dekat di hatinya, walaupun terkadang jauh di mata tapi dekat di hati. Man amana billah, mereka lah yang mengimani Allah. Itulah yang disanjung dalam akhir surah Al-Baqarah. Wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka rajin berdoa, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi sangat cantik sekali ya ayat 285 ini kita tautkan, kita cantumkan dengan ayat yang terdapat dalam teks doa ayat 18 surat Taubah yang menyanjung orang yang beriman yang mencintai rumah Allah, yang dinyatakan di penghujung ayatnya ulaika humul muhtadun, mereka lah yang beroleh hidayah, tuntunan dan bimbingan Allah. Ini juga yang dinyatakan di awal surah Al-Baqarah, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin. Inilah kitab suci Al-Quran, yakinilah isinya, la raiba fihi, yakinilah sepenuhnya, hudan, panduan, lil muttaqin, bagi ahli takwa. Artinya apa? Orang beriman mesti mencintai Allah, mencintai kitabullah, mencintai rumah Allah. Kemudian dia berdoa, sesudah dia melaksanakan imannya, merealisasikan imannya dengan maksimum. Karena dalam ayat 286 dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa maknanya? Perkara yang ditaklif oleh Allah mesti mampu orang itu melakukannya. Tidak mungkin Allah menyuruh perkara yang tidak mampu dilakukan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkinlah Allah mentaklif seseorang di luar kemampuannya. Mesti mencintai masjid mesti mampu.
Kenapa orang dulu peratus kedatangan masjid, jumlah orang datang ke masjid boleh mencapai 90-99%, yang datang ke masjid boleh mencapai 90%, 99%, yang tidak datang hanya dapat dihitung dengan jari saja. Kenapa mereka boleh? Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap taklif yang diberikan Allah, yang diperintahkan Allah mesti wus'aha, mampu mereka melaksanakannya. Kalau tak mampu, itu bukan salah taklif, bukan salah ajaran Allah, salah orangnya. Bukan salah ajaran Allah, bukan salah Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menjamin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkinlah Allah mentaklif seseorang kalau orang itu tidak mampu. Artinya ajaran Allah itu mesti mampu dilaksanakan. Bila kita sudah paham konsep ini, ajaran ini, ingatlah sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami mematuhinya ya Allah. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi dalam membaca doa ataupun doa ayat terakhir suratul Baqarah ini, kita kena tahu dulu ya ayat sebelumnya dan ayat yang ada kaitan dengannya, termasuk ayat surah At-Taubah ayat 18, termasuk juga ihdinas siratal mustaqim, termasuk juga alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, termasuk juga doa rabbighfirli warhamni, termasuk juga Allahumma hdina fiman hadait. Ini semuanya saling menguatkan. Bila kita sudah faham ini, bila kita baca sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi doanya tadi berisi ya. Nah, bukan ambil ghufranaka rabbana saja, dia tidak faham daripada amanah Rasuluh, dan dia tidak faham ayat-ayat yang ada kesamaan maksud dengannya seperti ayat surah Taubah. Dia kena faham Quran ini tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diceraikan. Subhanallah, kullun la yatajazza, tidak mungkin dipisah-pisah. Subhanallah. Minggu lepas kita sudah sebut sebagai menggalakkan kita untuk membaca dua ayat terakhir suratul Baqarah, terdapat dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis Sahih Bukhari Muslim mengatakan apa? Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa membaca dua ayat terakhir suratul Baqarah di malam hari, cukuplah baginya. Subhanallah. Sanjungan Allah ya. Janji Allah menerusi lisan Rasulullah SAW. Jadi jangan kita pernah malas membacanya setelah kita mempelajarinya. Karena kewajiban terhadap Al-Quran itu bukan saja baca doanya. Kita kena faham risalah Al-Quran. Kita kena tahu, kita baca, kita gali, kita pelajari, kita sebarkan, kita amalkan, kita budayakan insyaAllah. Doa di akhir ayat 285. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada jemaah yang coba membaca doa ini, katanya paling kurang dalam semenit dia boleh membacanya 20 kali. Semenit paling kurang. Sami'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya kalau dalam semenit dia dapat 20 kali berarti 3 second saja ya. Satu kali baca 3 second saja. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Doa istighfar yang luar biasa hebat yang terkandung di dalamnya minta maghfirah, minta ampun, sama dengan astaghfirullah. Sama astaghfirullah, tapi ini lebih hebat lagi. Kenapa? Ini ayat istimewa yang terkandung dalam 2 ayat yang disanjung dalam hadis yang dikatakan tadi, hadis Bukhari Muslim. Jadi bila kita sudah paham hadisnya, tak paham maksudnya, kita baca, tentu bacaan kita tuh tidak sama dengan orang yang baca-baca tak ada ilmu. Amalan orang tuh dinilai ikut ilmunya, ikut kefahamannya, ikut kecintaannya kepada Allah, ikut keyakinannya, ikut
fokus tak fokusnya masa membaca. Tentu berbeda dengan orang yang baca-baca saja pikirannya melayang, dengan orang yang membaca tapi pikirannya fokus. Tentu tidak sama ya. Ada jemaah yang coba menghitung huruf. Quran ini diantara keunikannya ya, bacaan Quran dikira per huruf. Ada jemaah yang coba membacanya, menghitungnya ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, katanya hurufnya 20 huruf. Katalah hurufnya 20. Kalau kita baca 20, kalau satu hurufnya 10 nilainya ya, berarti 200. Kalau 200 kali 20 per menit, subhanallah, 4.000 nilainya per menit. Mungkin dalam perjalanan ke kantor, dalam perjalanan ke pejabat, pulang dari kantor, pulang dari pejabat, dalam perjalanan nak mengantar anak ke sekolah, mengambil anak dari sekolah, dalam perjalanan kemana-mana, nak ke masjid, pulang dari masjid, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sangat cantik menjadi amalan kita ya. Waktu kita di atas kendaraan, dalam kesesakan lalu lintas, ataupun lampu merah, traffic light, kita jangan risau melihat yang merahnya. Kita isilah masa kita dengan istighfar. Istighfar yang mengandung message yang unik. Ampunlah dosa kami, Allah, kami akan kembali kepadamu. Mengingatkan kita saat kembali kepada Allah. Mengingatkan kita akan berhadap dengan Allah di hari pembalasan nanti. Bila orang itu berada di hadapan Allah di hari pembalasan nanti, orang itu akan menyimak amal ibadatnya, apa yang dibuatnya, apa yang dibacanya, dalam perjalanan dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, perjalanan ke kantor, ke pejabat, dan pulang dari kantor, apa yang dilakukannya di jalan. Akan disemaknya nanti. Katanya dalam satu hadis lainnya, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Untunglah orang itu kalau banyak istighfar dalam catatan amalnya. Untunglah orang itu katanya. Kita akan menyimak nanti ayat dalam surah Isra ayat 14 halaman 283, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Setiap kita akan menghadap Allah. Setiap kita akan menghadap Allah. Saat kita menghadap Allah, kita akan bawa buku. Hidup ini buat buku. Hidup ini menulis, yang menulisnya malaikat. Nanti sudah siap, diserahkanlah kepada orang itu waktu keluar kubur, disebut dalam surah Al-Isra. Kemudian di hari kiamat nanti, Iqra kitabak, bacalah buku Anda yang Anda tulis selama mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun, mungkin 70 tahun. Kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bacalah buku Anda ini. Berapa lama dia pergi ke kantor? Berapa lama dia bekerja sampai pensiun, sampai pensiun? Berapa orang anak yang diantaranya ke sekolah, yang diambilnya dari sekolah? Adakah anak dididik dengan istighfar? Kadang-kadang selesai anak, cucu lagi yang diantar, cucu lagi yang diurus. Subhanallah. Ayo kita budayakan ya, kita amalkan, kita istiqomah mengamalkannya, membaca istighfar. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sangat baik sekali kalau kita baca dari awal. Bila kita mau beristighfar, kita baca daripada amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita niatkan untuk diri, untuk pasangan hidup, untuk ahli keluarga, untuk orang yang tersayang, untuk pemimpin, untuk raja, untuk rakyat, untuk umat Islam, karena memang menyeluruh. Ghufranaka rabbana, ampunlah dosa kami semuanya, semua umat Islam. Kullun amana billah, semua yang beriman kepada Allah tergolong dalam teks doa ini. Artinya sangat untung lah ya. Mudah-mudahan jadi amalan kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.
Inni uhibbukum fillah wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa astaudiukumullah alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.